Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Business Etiquette in Japan and Indonesia. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Tiara. Nama saya Julius Ibu Bangun. Nama saya Rumi Asari. Oke, langsung saja kami presentasikan hasil kerja kami. Siapkan kartu nama terlebih dahulu. Dalam konteks bisnis di Jepang, sebelum pertemuan dimulai, kita harus menyiapkan kartu nama kita terlebih dahulu, karena ini akan dipertukarkan pada saat pertemuan nanti. Begitu juga dalam konteks sehari-hari mereka. Di Indonesia, dalam konteks bisnis juga melakukan pertukaran kartu nama sebelum pertemuan dimulai. Sedangkan dalam konteks sehari-hari di Indonesia tidak melakukan pertukaran kartu nama dalam sebuah pertemuan. Lanjut. Dan yang kedua, berlatih memperkenalkan diri Anda. Dalam konteks bisnis di Jepang, cara memperkenalkan diri itu yaitu dengan cara membungkuk. Bisa juga dengan berjabat tangan. Tidak masalah, tapi jangan lakukan berjabat tangan dan membungkuk secara bersamaan. Dalam konteks sehari-hari, mereka memperkenalkan diri mereka dengan cara membungkuk juga. Sedangkan di Indonesia, dalam konteks bisnis, mereka memperkenalkan diri dengan berjabat tangan dan menyebutkan nama dan jabatan mereka di sebuah perusahaan. Sedangkan dalam konteks sehari-hari mereka memperkenalkan diri mereka itu dengan menyebutkan nama saja, tetapi ada juga sebagian kecil yang melakukan berjabat tangan. Kemas secara konservatif. Maksudnya di Jepang dalam konteks bisnis biasanya mereka menggunakan pakaian setelan jas yang berwarna gelap dan rapi. Untuk wanita biasanya mereka menggunakan setelan jas berwarna gelap dan rok suntuk. Tetapi jangan memakai kaos kaki berlubang pada saat memasuki sebuah ruangan yang tidak diperbolehkan menggunakan sepatu, karena kita di Jepang tidak dapat melakukan itu. Sedangkan dalam konteks sehari-hari mereka biasanya menggunakan pakaian kasual. Dalam konteks bisnis di Indonesia, mereka juga menggunakan jas yang berwarna gelap dan tidak mencolok dan rapi. Sedangkan dalam konteks sehari-hari mereka boleh menggunakan pakaian yang warnanya mencolok dan kebesaran. 4. Siapkan ampunan Anda. Dalam konteks bisnis di Jepang, sebelum rapat dimulai, sebaiknya kita membagikan hard copy dokumen kita, karena Jepang merupakan budaya berbasis kertas. Dan pastikan juga kita mendeskripsikannya dengan jelas apa yang ingin kita lakukan. Ini juga berlaku dalam konteks sehari-hari mereka. Dalam konteks bisnis di Indonesia, mereka juga membagikan hard copy dokumen kepada rekan kerja mereka nanti. Sedangkan dalam konteks sehari-hari biasanya tidak memerlukan hard copy, karena mereka mempresentasikannya di depan saja. Pada tepat waktu atau 10 menit lebih awal. Di Jepang, sangat penting datang akan tepat waktu atau lebih awal di sebuah pertemuan bisnis. Begitu juga dalam konteks sehari-hari, karena di Jepang masyarakatnya itu akan disipil oleh waktu. Di dalam Indonesia masih ada yang datang terlambat dalam sebuah pertemuan bisnis. Begitu juga dalam konteks sehari-hari. Selanjutnya, ada siapasan. Di Jepang, jika kita ingin memanggil rekan bisnis, maka harus menggunakan sebuah kata san, misalnya kimura-san. Tetapi jika mereka meminta memanggil nama saja, itu tidak masalah. Tetapi disarankan lebih baik menggunakan kata san, karena kata san itu lebih baik dan lebih sopan. Dalam konteks sehari-hari, kata san tidak dipergunakan, karena kata san hanya dipergunakan dalam konteks bisnis saja. Dalam konteks Indonesia, jika ingin memanggil rekan bisnis, maka harus di awal namanya itu menggunakan sebuah kata Pak atau Ibu. Begitu pula dalam karyawan sebuah perusahaan. Jika jabatannya lebih tinggi, maka dipanggil Pak atau Ibu oleh karyawan yang jabatannya di bawah mereka. Sedangkan dalam konteks sehari-hari,
Ada juga yang memanggil dengan sebutan kata Pak atau Ibu bila usianya di atas mereka. Tapi ada juga yang tidak menggunakan kata Pak atau Ibu, hanya saja menggunakan namanya saja. 7. Ada punya waktu itu sekarang rapikan. Maksudnya itu di Jepang, jika mengadakan rapat yang berlangsung selama 1 jam, maka harus dipertimbangkan lagi bagaimana rapat tersebut hanya berlangsung dengan waktu setengah jam dengan informasi dan interpretasi yang jelas. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di Indonesia, jika kita mengadakan rapat yang berlangsung selama 1 jam, maka mereka tidak akan mempertimbangkan lagi bagaimana rapat tersebut hanya berlangsung selama setengah jam. Mungkin saja rapat itu bisa berlangsung lebih dari waktu yang telah ditentukan. Tetapi dalam konteks sehari-hari, pertemuan atau rapat dalam sebuah organisasi, mereka bisa mempertimbangkan lagi bagaimana rapat tersebut bisa selesai lebih awal. 8. Kelola ekspektasi Anda. Maksudnya di Jepang dalam konteks bisnis, untuk mengambil sebuah keputusan memerlukan proses yang cukup lama dan membutuhkan sebuah proposal tertentu. Sedangkan konteks sehari-hari, untuk mengambil sebuah keputusan memerlukan sebuah jangkauan atau dalam bahasa Indonesia disebut suite. Dalam konteks bisnis di Indonesia memerlukan waktu yang cukup panjang, sedangkan konteks dalam sehari-hari tidak memerlukan waktu panjang untuk mengambil sebuah keputusan. 9. Setelah pertemuan saat bisnis benar-benar dimulai. Nah, maksudnya di Jepang dalam konteks bisnis, setelah selesai rapat mereka akan melanjutkan pertemuan mereka di bar atau di restoran untuk makan dan minum. Begitu juga dengan konteks sehari-hari. Sedangkan dalam konteks bisnis di Indonesia ada juga yang tidak makan dan minum setelah selesai rapat. Sedangkan dalam konteks sehari-hari, setelah selesai rapat mereka akan pergi ke restoran atau bar agar pertemuan tidak membosankan. Nah, yang ke-10, berlatihlah di karaoke Anda. Maksudnya, mereka setelah selesai makan dan minum, mereka akan melanjutkan untuk berkaraoke bersama, bersenang-senang dan bersantai. Begitu juga dengan konteks sehari-hari. Sedangkan di Indonesia, dalam konteks bisnis, mereka tidak ada melakukan karaoke bersama. Biasanya mereka langsung kembali ke perkantoran mereka atau mereka bisa kembali pulang. Dalam konteks sehari-hari, mungkin beberapa bagi mereka akan mengadakan karaoke bersama. Ada juga yang tidak melakukan karaoke bersama. Dan itulah tadi hasil dari diskusi kami. Sebelumnya kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam bahasa kami, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.